Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zarifah Azra. Di sini saya akan membahas tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat as-sholah, as-sholawat, yang memiliki arti ibadah. Menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalilnya terdapat di dalam Quran Surat Toha ayat 14 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholawata li zikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hukum sholat fardu. Sholat fardu itu adalah sholat yang diwajibkan untuk kita setiap muslim mengerjakannya. Hukum sholat fardu ini tuh ada dua, yaitu fardu ain sama fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban yang diwajibkan kepada kita mukhalaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain. Seperti contohnya tuh sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Nah, ini tuh fardu ain untuk pria ya kalau sholat Jumat. Terus ada yang kedua fardu kifayah, yaitu kewajiban yang diwajibkan kepada mukhalaf secara tidak langsung tapi berkaitan dengan dirinya. Kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada sebagian dari orang atau sebagian dari kita yang mengerjakannya. Akan tetapi bila tidak ada orang yang mengerjakannya, maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi dosa bila tidak dikerjakan. Contohnya itu sholat jenazah. Lalu ada syarat-syarat sholat. Yang pertama itu ada beragama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari hadas dan najis, yang kelima menghadap kiblat, yang keenam mengetahui waktunya masuk sholat, dan yang ketujuh mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Lalu ada rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini nggak ada, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa digantikan dengan sujud syahwi. Apa aja sih rukun sholat itu? Yang pertama ada berdiri bagi yang mampu, 2 niat dalam hati, 3 takbiratul ihram, 4 membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya, yang kelima ruku dengan tumakninah, keenam ada iktidal setelah ruku dan tumakninah, ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah, kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, yang kesembilan ada duduk tasyahud akhir, ke-10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, 12 membaca salam yang pertama, ke-13 tertib melakukan rukun secara berurutan. Rukun-rukun dan fardu-fardu salat menurut 4 imam mazhab. Diawali dengan niat. Semua ulama mazhab sepakat bahwa mengungkapkan niat dengan kata-kata tidaklah diminta. Ibnu Qayyim berpendapat dalam bukunya Zadul Ma'ad, sebagaimana yang dijelaskan dalam jilid pertama dari buku Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Sebagai berikut, Nabi Muhammad SAW bila menegakkan sholat, beliau langsung mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya dan tidak melafalkan niat sama sekali. Dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Menurut Maliki dan Hanbali, kalimat takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tidak boleh menggunakan kata-kata lainnya. Menurut Hanafi, boleh dengan kata-kata lain yang sesuai atau sama artinya dengan kata-kata tersebut, seperti Allah Al-Azam dan Allah Al-Ajal, Allah yang Maha Agung dan Allah yang Maha Mulia. Menurut Syafi'i, boleh mengganti Allahu Akbar dengan Allah Al-Akbar, ditambah dengan alif dan lam pada kata akbar. Dilanjutkan dengan berdiri. Hanafi berpendapat
Siapa yang tidak bisa duduk, ia boleh sholat terlentang dan menghadap kiblat dengan kedua kakinya, sehingga isyaratnya dalam ruku dan sujud tetap menghadap kiblat. Bila sampai berat tingkat ini, ia tidak mampu, maka gugurlah perintah sholat baginya. Hanya ia harus melaksanakannya, mengkodoknya. Bila telah sembuh dan hilang sesuatu yang menghalanginya. Menurut Syafi'i dan Hambali. Dan bila tidak mampu miring ke kanan, maka menurut Syafi'i dan Hambali, ia boleh sholat telentang dan kepalanya menghadap ke kiblat. Bila tidak mampu juga, ia harus mensyaratkan dengan kepalanya atau dengan kelopak matanya. Sholat itu tidaklah gugur dalam keadaan apapun. Maka bila tidak mampu mengisyaratkan dengan kelopak matanya, maka ia harus sholat dengan hatinya dan menggerakkan lisannya dengan berzikir dan membacanya. Bila juga tidak mampu untuk mengerahkan lisannya, maka ia harus menggambarkan tentang melkitakan sholat di dalam hatinya selama akalnya masih berfungsi. Menurut Maliki, bila sampai seperti ini, maka gugur perintah sholat terhadapnya dan tidak diwajibkan mengkodoknya. Dilanjutkan dengan membaca basmalah, al-fatihah, dan bersedekap. Menurut Hanafi, membaca al-fatihah dalam salat fardu tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari Al-Quran itu boleh. Boleh meninggalkan basmalah karena itu tidak termasuk bagian dari surat, dan tidak disunahkan membacanya dengan keras atau pelan. Orang yang sholat sendiri, ia boleh memilih apakah mau didengar sendiri, membaca dengan perlahan, atau didengar oleh orang lain, membaca dengan keras. Dan bila suka membaca dengan sembunyi-sembunyi, bacalah dengannya. Sedangkan, menyilangkan dua tangan adalah sunnah bukan wajib. Bagi laki-laki adalah lebih utama bila meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas telapak tangan yang kiri di bawah pusarnya, sedangkan bagi wanita yang lebih utama adalah meletakkan dua tangannya di atas dadanya. Menurut Syafi'i, membaca Al-Fatihah adalah wajib pada setiap rakaat, tidak ada bedanya, baik pada dua rakaat maupun pada dua rakaat terakhir, baik pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Basmalah itu merupakan bagian dari surat yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, dan harus dibaca dengan suara keras pada sholat subuh, dan dua rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya. Selain rakaat tersebut harus dibaca dengan pelan. Pada rakaat kedua, sebagaimana juga disunahkan membaca Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, pada rakaat yang pertama saja. Sedangkan menyilangkan dua tangan bukanlah wajib, hanya disunahkan bagi lelaki dan wanita. Dan yang paling utama adalah meletakkan telapak tangannya yang kanan di belakang telapak tangannya yang kiri di bawah dadanya, tapi di atas pusar dan agak miring ke kiri. Menurut Maliki, membaca Al-Fatihah itu harus pada setiap rokaat. Tak ada bedanya baik rokaat pertama maupun rokaat-rokaat terakhir, baik pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Sebagaimana pendapat Syafi'i dan disunahkan membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah pada dua rokaat yang pertama. Basmalah termasuk bagian dari surat. Bahkan disunahkan untuk ditinggalkan. Disunahkan menyaringkan bacaan pada sholat subuh dan dua rokaat pertama pada sholat maghrib dan isya. Sedangkan menyilangkan kedua tangan adalah boleh, tapi disunahkan untuk mengulurkan dua tangan pada sholat fardu. Menurut Imam Hambali, wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rokaat dan sesudahnya disunahkan membaca surat Al-Quran pada dua rokaat yang pertama dan pada sholat subuh serta dua rokaat pertama pada sholat maghrib dan isya. Disunahkan bacanya dengan nyaring. Basmalah merupakan bagian dari surat, tetapi cara membacanya harus pelan-pelan dan tidak boleh dengan keras. Sedangkan menyilangkan dua tangan disunahkan bagi laki-laki dan wanita. Hanya yang paling utama adalah meletakkan telapak tangannya yang kanan pada belakang telapak tangannya yang kiri dan meletakkan di bawah pusar. Dilanjutkan dengan ruku. Menurut Imam Hanafi, yang diwajibkan hanya semata-mata membungkukkan badan dengan lurus dan tidak wajib tumak nina. Menurut Syafi'i, Hambali, dan Maliki, mazhab-mazhab yang lain wajib membungkuk sampai dua telapak tangan orang yang sholat itu berada pada dua lututnya, dan juga diwajibkan bertumak nina dan diam, tidak bergerak ketika ruku. Tidak wajib berzikir ketika sholat, hanya disunahkan saja mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Hambali, membaca tasbih ketika ruku adalah wajib. Kalimatnya menurut Hambali, Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Dilanjutkan dengan i'tidal. Menurut Imam Hanafi, tidak wajib mengangkat kepala dari ruku, yakni i'tidal dalam keadaan berdiri, dibolehkan untuk langsung sujud. Namun hal itu makruh. Menurut Syafi'i, Hambali, dan Maliki, wajib mengangkat kepalanya dan ber'iktidal.